Indonesia. This is your captain speaking. Verdonk boeide er eentje binnen tegen Twente. Hij kan het dus ook met gevoel. Kalian tahu, ada sebuah kebingungan bahkan kegelisahan yang kini menyelimuti jagat sepak bola Belanda. Biasanya kita terbiasa melihat tiga raksasa abadi, Ajax Amsterdam, Feyenoord, dan PSV Eindhoven, yang menghuni papan atas Eredivisie. Namun musim ini sesuatu yang tak biasa terjadi. Di balik bendera berlatar hitam, muncullah sebuah kekuatan baru. Tim yang musim lalu hanya dipandang sebagai penghuni papan bawah, lalu sekadar merayap ke papan tengah, kini secara tiba-tiba menjelma menjadi monster yang lapar dan seperti tak mengenal belas kasihan. Tim itu adalah NEC Nijmegen. Dalam 3 laga perdana Eredivisie musim ini, mereka tak hanya mengincar kemenangan, mereka ingin membantai. Mereka meluluh lantakkan lawan-lawannya. Bayangkan 12 gol mereka lesatkan hanya dalam 3 pertandingan. Dan sebaliknya gawang mereka hanya bergetar 1 kali. Dan yang terbaru malam tadi saat menjamu NAC Breda, NEC Nijmegen kembali menggila. Bukan 1, 2, melainkan 3 gol tanpa balas mereka hantamkan. Dan tak heran, di jagat media sosial Belanda kini bergema satu narasi besar. NEC tak mau lagi hanya menjadi kuda hitam, melainkan ingin mengkudeta juara Eredivisie. Namun keberhasilan sebesar ini tidak jatuh begitu saja dari langit. Ada keringat, ada kaki-kaki yang tak pernah lelah berlari, dan di antara semua pilar penting, berdiri satu nama yang kini menjadi simbol kekuatan tak tergantikan di NEC Nijmegen, dialah Kelvin Verdonk. Lihatlah bagaimana ia menjaga sisi kiri pertahanan. Hampir tak ada celah, minim sekali serangan yang bisa menembus barisan itu. Verdonk bagi klan Stark yang menjaga utara, tapi ia bukan hanya sekadar penjaga lini belakang. Dari kakinya, lahirlah suplai-suplai bola berbahaya. Crossing-crossing yang tajam, hingga tusukan berani yang begitu masif menghasilkan peluang. Dan puncaknya malam tadi melawan NAC Breda, Verdonk mencatatkan sebuah momen krusial. Satu assist yang memastikan kemenangan timnya, sekaligus mengukuhkan NEC Nijmegen sebagai pemuncak klasemen Eredivisie hingga pekan ketiga. Weer gaan voetballen. Eunal. Makkelijk buitenom. Basja Eunal doet het zelf. En heel snel 2-0. Dulu kita pernah merasakan kebanggaan tersendiri ketika menyaksikan seorang Jay Itzes menapaki kerasnya Serie A bersama Venezia. Meski timnya harus terpuruk di papan bawah, bahkan sampai terdegradasi, tetap saja ada rasa haru yang menyelinap. Seorang anak bangsa mampu menjadi pemain inti di salah satu kompetisi paling kejam di dunia. Itu adalah tanda bahwa jejak Indonesia mulai terasa di panggung Eropa. Meski kecil, meski rapuh, namun nyata adanya. Namun hari ini ada sebuah perasaan lain yang jauh lebih dalam. Perasaan yang melampaui kebanggaan semu, perasaan yang menyalakan bara api di dada. Saat kita menoleh ke Eredivisie, kita mendapati sebuah keajaiban yang seolah ditulis oleh semangat sebuah negeri gila bola. Perhatikanlah klasemen ini. Di puncak tertinggi, berdiri sebuah nama yang dulu nyaris tak pernah masuk hitungan. Sebuah tim yang musim lalu bahkan tak dipandang, baik oleh supporter maupun para pengamat bola Belanda. Ya, tim ini awalnya hanya dianggap angin lalu, tiba-tiba mencengkram posisi pertama. Posisi yang persis di atas 3 raksasa Belanda, PSV, Ajax, dan Feyenoord. 3 nama yang selama puluhan tahun mendominasi Eredivisie, kini berada di bawah sebuah kekuatan baru bernama NEC Nijmegen. Bagi publik sepak bola dunia, mungkin ini hanya sekadar kejutan kecil. Namun bagi kita, bagi publik sepak bola Indonesia, pemandangan ini lebih dari sekadar klasemen. Ini adalah pengakuan yang lahir dari kenyataan di lapangan. Sebuah gema yang menggetarkan hati kita. Sebab di dalam barisan revolusi NEC itu, berdiri seorang pilar yang begitu dekat dengan kita. Seorang pemain yang bukan hanya bagian dari tim, tapi bagian dari cerita kebangkitan sepak bola bangsa Indonesia, dialah Kelvin Verdonk. Supporter NEC merasa tim mereka telah melakukan sebuah pekerjaan besar, yaitu berhasil merombak taktik, mematangkan permainan, menciptakan harmoni di atas lapangan. Tapi bagi supporter Indonesia, rasanya jauh lebih filosofis dari itu. Kita terbiasa melihat pemain kita di Eropa sekadar jadi cadangan abadi. Jikapun diberi kesempatan, biasanya hanya menit-menit sisa. Atau paling tidak menjadi pemain inti di tim papan bawah yang setiap pekannya dihantam hasil seri atau kekalahan. Namun hari ini berbeda.
kita menyaksikan gebrakan sebuah tim yang mengoyak tatanan lama Eredivisie, yang mengguncang tahta tiga raksasa, dan di dalamnya berdiri seorang pemain yang darahnya juga mengalir di nadi Garuda. Bukankah itu berarti bahwa harapan yang selama ini hanya kita bisikan dalam doa dan mimpi, kini mulai mengambil bentuk di dunia nyata? Inilah yang membuat hati kita bergetar. NEC Nijmegen bukan lagi menjadi klub kejutan. Ia adalah simbol bahwa jalan panjang sepak bola Indonesia yang seringkali berliku dan penuh luka bisa menemukan pantulan cahaya di panggung tertinggi. Dan di tengah kisah itu, nama Kelvin Verdonk menjelma bukan hanya sebagai pemain, melainkan sebagai pengingat bahwa dari tanah yang jauh, bendera kita bisa tetap berkibar melalui kaki, tenaga, dan dedikasi anak bangsa. Memang selalu ada suara sinis yang muncul, suara yang bertanya dengan nada meremehkan, tapi bukankah pemain Indonesia di sana hanya Kelvin Verdonk seorang? Mengapa kita harus berbangga sebegitunya? Namun biarlah kita menjawab dengan tenang, karena pada hakikatnya, tak ada satupun yang berhak membatasi kebahagiaan seseorang, apalagi kebahagiaan seorang supporter sepak bola. Sepak bola bukan hanya tentang angka di klasemen, bukan sekadar nama di papan skor, melainkan perasaan yang menyalakan semangat. Dan bukankah kebahagiaan itu milik siapapun yang sanggup merasakannya? Lihatlah ke Korea Selatan. Popularitas Premier League di sana melesat tajam. Bahkan Tottenham Hotspur menjelma jadi semacam kebanggaan nasional hanya karena satu nama, Son Heung-min. Ia menjadi simbol, menjadi cermin tempat rakyatnya melihat harapan. Tidak ada yang mencibir, tidak ada yang melarang. Karena mereka mengerti satu pemain pun bisa menjelma menjadi nyala api bagi seluruh bangsa. Maka demikianlah rasanya ketika kita menyaksikan Kelvin Verdonk. Ia bermain bukan sekadar sebagai bek kiri NEC, melainkan sebagai gladiator yang Spartan, sosok yang membawa dampak nyata bagi timnya. Dari kaki, keringat, dan keberaniannya, lahir kontribusi yang membuat NEC Nijmegen kini berani menantang tahta kuasa lama Eredivisie. Dan kita pun tahu tak ada alasan untuk menahan rasa bangga itu. Karena setiap kali Verdonk berdiri di lapangan, sesungguhnya ada bagian kecil dari bangsa ini yang ikut berdiri bersamanya. Maka ketika kelak NEC meraih gelar, atau setidaknya menginjakan kaki ke panggung megah Liga Champions, itu bukan hanya tentang cerita klub Belanda belaka. Itu juga menjadi salah satu potongan kebahagiaan yang tak ternilai bagi publik sepak bola Indonesia. Karena sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan identitas, membangunkan rasa, dan membuat kita percaya bahwa kebanggaan tidak perlu alasan yang rumit. Cukup satu nama, dan itulah Kelvin Verdonk. Lantas apa sebenarnya kaitan antara performa NEC Nijmegen yang kini menggila dengan timnas Indonesia? Jawabannya ada pada hal yang seringkali tak kasat mata, namun sesungguhnya menentukan: mentalitas. Bayangkanlah selama ini timnas Indonesia sering dicap lemah ketika harus melakoni partai tandang. Dan dalam banyak hal, anggapan itu memang ada benarnya. Beberapa pemain kita tampak masih kaget ketika harus berhadapan dengan ribuan, bahkan puluhan ribu pasang mata yang menatap penuh intimidasi. Mereka terguncang bukan hanya oleh taktik lawan, tapi juga oleh teriakan, atmosfer, dan tekanan yang diciptakan para supporter tuan rumah. Bukti nyatanya adalah saat kita dihancurkan dengan skor besar di saat melawan timnas Irak di Basra International Stadium dalam ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Namun bagi para punggawa timnas yang ditempa di Eropa dan terutama seorang pria bernama Kelvin Verdonk, situasi itu bukan lagi momok yang menakutkan. Baginya menghadapi atmosfer puluhan ribu supporter bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan ketika berhadapan dengan para pendukung Belanda yang dikenal militan, fanatik, dan tak ada basa-basinya, Verdonk tetap berdiri tegak namun santai. Musim lalu adalah buktinya. Verdonk bukan hanya menjadi pemain inti, dalam beberapa laga ia dipercaya mengenakan ban kapten. Dari posisinya di sisi kiri pertahanan, ia memimpin pasukannya bukan hanya dengan suara, melainkan dengan tindakan. Dan puncaknya terjadi ketika NEC yang kecil itu berani mengangkat kepala melawan sang raksasa Ajax Amsterdam di kandang mereka sendiri. Di bawah komando Verdonk, NEC tidak hanya bertahan, mereka melawan. Dan tidak cukup hanya melawan, mereka bahkan menghancurkan. Sebuah keajaiban terjadi malam itu. Verdonk bersama pasukannya menghancurkan perlawanan Ajax Amsterdam 3-0 tanpa balas di rumah mereka sendiri. Dari sana kita belajar sebuah filosofi sederhana namun kuat. Mentalitas juara tidak dibentuk di panggung yang nyaman, melainkan di area yang penuh tekanan. Verdonk telah membuktikan bahwa ia tetap bisa berdiri di tengah badai, bahwa sorakan ribuan supporter lawan tidak pernah cukup untuk meruntuhkan tubuh kecilnya.
Dan ketika mentalitas seperti itu dibawa ke dalam tubuh timnas Indonesia, bukankah ia bisa menjadi obat dari penyakit lama kita? Bukankah ia bisa menjadi pembeda, contoh nyata bagi pemain lain, bahwa menghadapi tekanan bukan alasan untuk runtuh, melainkan kesempatan untuk membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Dan itulah kaitan yang jauh lebih dalam. Nek yang menggila di Eredivisie bukan hanya cerita tentang klub Belanda. Ia adalah cermin. Ia adalah gambaran tentang apa yang mungkin bagi timnas Indonesia jika mentalitas semacam itu bisa berakar di dalam skuad kita. Dan alasan kedua mengapa performa Nek Nijmegen yang kini menggila akan berpengaruh pesat untuk timnas Indonesia? Ya, ketika Kelvin Verdonk bersama Nek mampu menjaga konsistensi permainan, bahkan berani menaklukkan 3 raksasa Eredivisie, sesungguhnya kita sedang menyaksikan lebih dari sekadar rangkaian kemenangan. Itu adalah sebuah proses panjang yang mengasah seorang pemain. Betapa banyak improvisasi taktik yang Verdonk jalani, betapa banyak ideologi sepak bola yang ia serap, dan berapa banyak tekanan non-taktis yang harus ia hadapi, baik dari lawan, publik, maupun ekspektasi yang membebani pundaknya. Semua pengalaman itu, sedikit atau banyak, pasti ia bawa kemanapun ia melangkah, termasuk ketika ia mengenakan lambang Garuda di dada. Bayangkan kini kita memiliki seorang pemain inti yang tidak hanya mengisi daftar susunan pemain, tetapi benar-benar menjadi penguasa di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Sebelum ia memasuki medan sesungguhnya, kualifikasi Piala Dunia ronde keempat, ia telah lebih dulu ditempa di salah satu arena paling keras di Eropa, Eredivisie. Di sana ia tidak bermain sebagai figuran, tidak juga hadir hanya demi formalitas, tetapi benar-benar berjuang dalam panasnya perebutan gelar juara. Tidak ada yang lebih berharga dari itu, karena apa artinya seorang pemain jika tidak ditempa dalam suasana kompetisi yang mencekam, dalam ritme kejar-kejaran poin di papan atas, dalam tekanan yang setiap minggunya bisa menentukan hidup dan mati klub. Dan itulah yang dialami Verdonk bersama Nek Nijmegen. Ia hidup dalam ritme yang begitu terik, dalam atmosfer yang menuntut kesempurnaan di setiap detik pertandingan. Maka ketika ia kembali ke timnas Indonesia, ritme itu tidak hilang. Ia hanya membawa ritme itu ke lapangan yang berbeda, dengan bendera yang berbeda, namun dengan intensitas yang sama. Dan disinilah kita bisa melihat nilai sejatinya. Apa yang ditempa di Eropa kini dipersembahkan untuk Indonesia. Dengan itu perjuangan timnas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bukan lagi hanya bercerita tentang keberanian Garuda. Ia juga tentang warisan yang tak terlihat yang dibawa oleh pemain seperti Verdonk. Warisan dari kompetisi keras, dari tekanan publik Belanda yang militan, juga dari mentalitas perebut gelar. Dan pada akhirnya inilah yang membuat kita percaya ketika timnas Indonesia berjuang untuk posisi pertama, berjuang demi tiket langsung ke Piala Dunia 2026, kita tidak lagi berangkat dengan mimpi kosong. Kita berangkat dengan mentalitas yang sudah ditempa di panggung nyata. Mentalitas yang sudah diuji di medan yang lebih keras dari apapun yang bisa kita bayangkan di Asia. Itu semua kini ada di tubuh timnas Indonesia. Itu semua kini menyatu di langkah seorang Kelvin Verdonk. Mampukah pria kecil kebanggaan timnas ini membawa timnya memecahkan sejarah dengan menjadi juara Liga Belanda? Atau bahkan sebelum itu terjadi, Verdonk justru berhasil membuat sebuah sejarah yang jauh lebih megah, yaitu sejarah membawa timnas Indonesia dan sang saka merah putih berkibar di panggung tertinggi Piala Dunia 2026. Dapatkah itu terjadi? Biarkan waktu yang menjawabnya.